Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillah. Sedap pagi ini. Kopinya adalah hardcore. Ini espresso dari Gunung Halu. javahalucoffee.id. Kopi ya pagi ini. Ini pagi-pagi, minggu pagi, cerah. Nanti saya akan keluar nih, harus sedikit olahraga, sedikit cerita tentang apa yang saya lakukan hari Sabtu kemarin, sehingga Jumat dan Sabtu tuh saya nggak buat video ya, karena Jumatnya pagi itu saya berangkat ke Jakarta, naik yes. Kemudian dari Jakarta di sana seterusnya ada acara. Pokoknya seru juga hari Jumat itu acaranya, ketemu dengan ada teman-teman, para investor, terus ada juga BRID, teman-teman baca buku. Wah, pokoknya seru dah. Hari Sabtunya saya ikut acara yang namanya Muktamar ISNET 2025. Ini saya inikan dulu ya spanduknya. Jadi Muktamar ISNET 2025, nah, lokasinya di UIC, Universitas Insan Cita Indonesia ya, itu yang di Jalan Rasuna Said. Nah, sedikit dulu cerita. ISNET itu adalah ISNET itu singkatan dari Islamic Network. Jadi ini adalah jejaring dulu tuh jejaring adalah orang-orang Indonesia yang kebanyakan bersekolah di luar negeri, karena waktu itu basisnya adalah internet. Jadi ini bermula di tahun 8788 ya, 8788 lah sekitar tahun itu, karena saya ke Kanada itu 87. Jadi mungkin ya akhir 87 atau 88 lah ya. Jadi itu ada sejarah ISNET, saya udah buat videonya kayaknya. Jadi itu adalah kumpulan orang Indonesia yang berada di luar negeri. Kemudian yang ini adalah jejaringnya orang Indonesia yang beragama Islam, yang seneng ngobrol-ngobrol di internet dari tahun 87, 88 lah ya gitu. Nah, ceritanya tuh ceritanya ISNET itu organisasi yang informal itu ya, ngobrol-ngobrol, diskusi dengan berbagai daerah ya. Jadi itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah pengajian mancanegara. Jejaring pengajian mancanegara, jadi Islamic Network itu. Nah ini di waktu itu zaman internet ya, internet itu belum ada web, bahkan waktu itu masih text oriented ya, masih email waktu itu, jadi mailing list dan seterusnya. Nah itu berkembang entah kapan ya, itu juga karena saya ikut mulainya entah kapan gitu ya, itu ada yang namanya muktamar. Nah jadi muktamar ini biasanya adalah pertemuan kopi darat dari anggota ISNET di Amerika, yang ini muktamar. Jadi muktamar itu terjadinya di Amerika dan biasanya datang dari mana-mana ya muktamar itu. Dan biasanya itu sekitar Desember ya. Jadi ketika di bulan Christmas lah ya. Jadi ketika di bulan Natalan, sekolahan liburan kan ya. Pas sekolahan liburan, nah pada ngumpul. ISNET itu ngumpul di Amerika. Saya ikutan lupa yang mana. Saya ingat yang paling ingat saya St. Louis ya. Waktu itu saya naik bus atau naik pesawat, naik bus rasanya ya. Dari Kanada ya, dari Winnipeg saya turun ke sana, terus naik bus atau naik pesawat ya, rasanya naik pesawat kali ya, naik pesawat mungkin ya. Kalau bus jauh sekali, rasanya pesawat. Kalau yang bus itu saya lupa ya itu juga kali ya, yang bus itu yang ya mungkin itu juga yang saya naik bus, karena saya ingat ada pernah sekali juga naik bus Greyhound itu di pas malam Natal, tapi kayaknya bukan yang ini. Anyway, yang St. Louis, terus bacanya St. Louis atau St. Louis ya. Nah itu, kemudian karena ISNET ini juga dekat dengan orang-orang Malaysia, maka bergabunglah dengan MISG ya, jadi Malaysian, IMSA ya. IMSA atau MISG waktu itu mas namanya. Anyway kumpul, jadi yang muktamar ini ngumpul ya. IMSA mungkin ya, Islamic Muslim Student
Malaysian ya pokoknya Malaysian lah ya. Itu jadi ISNET dan Malaysian Students ini kumpul. Jadi sama-sama ngadain acaranya itu. Nah kalau di Muktamar kita selain ada pengajian juga ada yang ceramah, ngobrol-ngobrol, yang penting temu darat lah. Nah jadi kemarin ini itu kami temu darat yang pertama karena ini udah pada pulang ke Indonesia. Bukan semua ya, sebagian besar sudah pada pulang ke Indonesia dan sudah ya jadi orang lah gitu ya. Jadi, nah ini kalah kumpul-kumpul pertama. Nah kumpul pertama kami ngumpul di UIC. Nah ini Pak Rektornya adalah Bang Laude Kamaludin. Nah terima kasih Bang Laude. Nah biasa yang menghostingkan ini adalah duo Raharjo, Budi Raharjo dan Pujo Raharjo. Nah jadi kami ini kumpul, Mas Pujo ini yang MC-nya, yang mengorganize acaranya. Saya cerita tentang IT, ya, teknologi informasi, sejarahnya dan peluang. Nanti ini saya buat videonya sendiri tentang itu ya sedikit. Terus kemudian setelah saya yang presentasi waktu itu Mas Pungkas dulu ya, Mas Pungkas cerita tentang kesehatan ya menuju Indonesia Emas 2045. Jadi tentang kesehatan di Indonesia ini kayak gimana ya. Kemudian ini Pungkas ya, Mas Pungkas ini sekarang jabatannya apa dulu, dia Bappenas ya, terus sekarang nggak tahu, saya lupa lagi kemarin disebutkan tapi lupa jabatan persisnya. Terus habis itu Jaha Nababan ini dia banyak bergerak di bidang pendidikan, konsultan kurikulum lah ya. Nah ini cerita tentang perubahan paradigma pendidikan. Ini nih paradigma pendidikan tuh kayak apa sebetulnya ya di Indonesia ya, khususnya ada tentang perubahan kurikulum dan lain sebagainya dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian nah ini Cak Inul ya, Mas Bustanul Arifin cerita tentang ya ini sistem pangan ya. Sistem pangan dan pertanian di Indonesia, bagaimana transformasinya, dan ceritanya seru-seru ya. Jadi ini saya cerita tentang IT, terus Mas Pungkas tentang kesehatan, Jaha tentang pendidikan, Cak Inul cerita tentang pertanian ya, pangan dan pertanian. Nah, terus habis itu ditutup dengan Mas Yuslam Fauzi. Ini latar belakangnya banking atau finance ya. Ini cerita tentang, tapi di sini nggak bahas masalah finance, tapi cerita tentang kajian tentang ini ya umat Islam ya di Indonesia khususnya. Tanggung jawab kita untuk Indonesia 2045, bahwa keislaman dan keindonesiaan itu nggak bisa dipisahkan. Wah seru itu acaranya. Gitu ya. Jadi acaranya Muktamar kan ini bagi saya itu mengingatkan saya ya, reminiscing ya, ketika dulu saya tinggal di North America, di Amerika Utara, tepatnya di Kanada, dan kebetulan waktu itu saya sebagai salah satu pengelola ISNET, mesin-mesinnya, jadi server-server ISNET itu saya yang mengelola, karena kebetulan keahlian saya adalah di bidang IT ya, jadi saya mengelola servernya, aplikasinya dan seterusnya bersama teman-teman tentunya. Kemudian Muktamar ini yaitu ya kalau winter gitu ya, nah pergilah kabur dari saljunya Kanada ke Amerika, ketemu salju juga deng. Tapi ketemu dengan berbagai saudara dari mancanegara ya, dari berbagai tempat, banyakan dari Amerika tentunya, dan juga dengan kerabat-kerabat kita dari Malaysia. Jadi orang Indonesia dan Malaysia tuh gini sih sebenarnya, erat gitu. Jadi kalau ada orang yang mau merusak hubungan orang Indonesia dengan Malaysia, janganlah ya. Memang kita beda negara ya, tapi kita masih tetap ya bersaudara ya, saudara. Tapi beda negara ya, Malaysia saya Indonesia gitu ya. Tapi kita masih bersaudara. Jadi erat kali gitu ya hubungan kita itu sangat erat. Yang dibahas juga ininya juga tentang memang ada hardcore belajar tentang agamanya ya, dalam artian keislaman ya, kajian-kajian keislaman, tapi kebanyakan memang bukan kajian fikih ya, tapi yang lebih ini keislaman yang menyeluruh ya, yang mungkin yang mungkin arahannya ke depannya kalau grup ini tuh memang seperti itu gitu ya, kajian teknologi, kajian sosial, kajian macam-macam ya, kesehatan, pendidikan, ekonomi, macam-macam lah, yang penting untuk kemaslahatan umat. Nah ini dia Muktamar pertama kami, senang ya saya itu karena ya, biasanya kan kita ini ketemunya itu online ya, dan sekarang setelah COVID berlalu, ini luar biasa pertemuan. Kemarin yang hadir saya lupa ya berapa ya, mungkin 30-an orang yang pertama.
tahun depan. Nah, tahun depan kita belum tahu di mananya karena ya ini nanti ini kayak kemarin gagasannya juga gerak cepat aja. Kita belum tahu tempatnya di mana. Tapi kemungkinan pengennya juga agak sedikit internasional ya. Internasional dalam artian ya kita punya tamu-tamu dari luar negeri juga. Yang kemungkinan yang sudah pasti kami ajak ya jelas pasti Malaysia ya. Malaysia karena biasanya dekat ya orang Indonesia dengan Malaysia, dan kemungkinan juga Singapura, Brunei, mungkin lah ya kita lihat perkembangannya seperti apa, yaitu untuk mengembangkan macam-macam. Ini kajiannya kemarin juga untuk menunjukkan bahwa bagaimana peta Human Development Index dari Indonesia. Indonesia itu memang sangat terpuruk sekarang Human Development Indexnya. Nah itulah tadi kalau dari pesannya Mas Yuslam ya, bahwa ya ini itu tanggung jawab dari kita ya, tanggung jawab orang-orang Indonesia ini. Kita ini terpaksa mengemban tanggung jawab untuk menjawab tantangan tantangan masa kini gitu ya. Bagaimana kita harus menjadi leader in this world at least gitu ya, menjadi pelopor-pelopor inovasi, pelopor inilah ya. Jadi itu luar biasa ya. Kita harus semangat. Ya masalahnya tanggung jawab. Kamu tanggung jawab ya untuk Indonesia, jelas ya, tanggung jawab untuk Indonesia. Bagaimana mengembangkan Indonesia supaya kita menjadi lebih baik ya. Untuk masyarakat Indonesia tentunya bukan hanya sekedar ranking-rankingan gitu. Dan tentunya saja itu berkontribusi kepada dunia. Ya itu yang fokusnya banyak kita ke Human Development Index ya. Jadi kita human development lah ya, bagaimana kita membangun Indonesia dari kacamata ya, human. Nah, itulah sebabnya saya tetap semangat untuk membuat video-video ini, karena kalau untuk yang hard skill gitu ya, kalau kita itu bisa dipelajari khususnya di sekolahan-sekolahan, di kampus-kampus, tempat pelatihan. Tapi kalau kita membangun karakter ya, yang lebih paling ini itu integritas ya. Integritas seseorang itu yang luar biasa yang harus kita ajarkan dan harus kita ulangi terus ya, ulangi sehingga integritas tuh ya memang ya metodologi pengajarannya pengulangan ya. Kita harus pengulangan dan penyontohan ya. Jadi kita harus diulang-ulang, dicontohkan bahwa orang-orang itu integritas. Kalau kita mau disuap kita bilang sorry no, maaf saya tidak mau karena saya orang Indonesia gitu ya. Jadi orang Indonesia. Jadi kalau Indonesia ini kaitkan dengan itu ya, karena orang Indonesia itu mau agamanya Islam, mau agamanya Kristen, Protestan, Katolik, agamanya Buddha, Hindu, orang Indonesia ya, dan seterusnya ya. Ini kan orang-orang Islam itu tidak bisa dipisahkan dengan Indonesia, karena kita harus bertanggung jawab. Itu nanti materinya lah ya, saya coba nanti kita lihat ya materinya Mas Yuslam Fauzi ya, yang seru-seru gitu ya. Yang lainnya juga keren-keren tuh materinya. Nah yang enaknya bagi saya itu adalah ini belajar. Proses pembelajaran ini adalah serunya tuh ngelihat orang-orang yang ya seumuran dengan kami, yang sudah mungkin kalau disebutnya lansia. Batasan lansia di Indonesia itu 60 tahun. Jadi 60 ya, ada yang 50-an kemarin kayak. Tapi itu adalah insan-insan pembelajar yang masih berusaha mencari itu ya, mencari ilmu, belajar segala macam dengan tidak sok tahu gitu. Kami tahu bahwa yang lain-lain itu ini jagoan di bidang-bidangnya. Kita dengarkan, kita belajar dari mereka. Begitu. Sambil tentu saja minum kopi. Penting stay safe, stay healthy ya. Sehat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.